Salam, selamat pagi Amanginan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Rabu 5 Juni 2024 tertulis dari Kejadian pasal 13 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika semua orang memperlihatkan sikap seperti Abraham ini dalam hal cinta damai, maka tentunya dunia ini akan terasa aman. Orang yang cinta damai akan selalu memperlihatkan sikap yang mau mengalah, orang yang mau merendahkan dirinya demi terciptanya sebuah kedamaian. Baik Abraham maupun Lot, kita mengetahui bahwa mereka masing-masing mempunyai ternak dan masing-masing mempunyai gembala. Tetapi sebelumnya tentu kita sudah tahu ya siapa Abraham, siapa Lot. Abraham itu adalah bapak tua dari Lot. Karena Lot itu adalah anak dari Haran, adik dari Abraham. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mereka masing-masing mempunyai ternak. Ketika Abraham pergi ke tanah Negeb dan Lot ikut bersama-sama dengan mereka. Artinya Lot itu tinggal bersama-sama dengan Abraham. Biasa, seperti orang Batak juga sering ya, anggota keluarganya dibawa bersama-sama dengan mereka ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing mereka punya ternak dan masing-masing punya gembala. Tapi suatu saat gembala-gembala mereka mengalami sebuah perkelahian karena memperebutkan tentang lahan penggembalaan dan sumber air di sekitar ternak mereka. Apa yang diminum, apa yang dimakan oleh ternak mereka. Namun apa yang dikatakan oleh Abraham tentang semuanya itu, kita tahu bahwa sebenarnya memang Abraham itu adalah bapak tua yang memiliki hak ya, yang memiliki hak. Biasanya seperti itu. Biasanya dia mampu mengarahkan anaknya ya, kan itu termasuk anaknya ya, dan Lot harusnya menghormati Abraham sebagai orang tuanya, sebagai bapak tuanya, sebagai omnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Abraham tidak sama sekali mengandalkan sikap yang otoriter, yang keras. Walaupun Lot itu sebagai anaknya, dia tidak merasa bahwa derajatnya lebih tinggi daripada Lot. Abraham memiliki ciri yang khas tentang bagaimana ia terlebih dahulu mengalah tentang segala sesuatu. Dan dia tidak mau mencari masalah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Abraham dalam ayat firman Tuhan kita ini, katanya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku kiri. Apakah keputusan Abraham itu suatu kesalahan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa tidak semua orang bisa mengambil keputusan seperti Abraham ya? Apalagi zaman sekarang ini, masa di mana perdamaian itu sangat minim, sangat diperlukan. Jawabannya mudah saja, karena keputusan seperti ini memerlukan pengorbanan dan berisiko mendapatkan hal yang kurang baik. Sekarang ini orang berlomba-lomba untuk memaksakan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Diperlukan satu pengorbanan bila kita memutuskan untuk mengalah dan mendahulukan orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan yang terbaik. Tetapi Abraham melakukannya karena ia lebih suka berdamai daripada bermusuhan. Meskipun keputusan itu menyakitkan, tapi hasilnya menenteramkan hati. Dan untuk berdamai dengan semua orang, atau sebaliknya bermusuhan serta bermasalah dengan mereka, itu adalah keputusan kita masing-masing. Kita berhak memutuskannya. Apakah kita mau bermusuhan atau berdamai. Kita mau melihat karakter, sifat khas dari Abraham ini, mengalah dan tidak mencari masalah. Allah sangat menghargai mereka yang cinta perdamaian. Ia tidak akan melupakan apalagi meninggalkan mereka. Lihat saja Abraham. Ketika ia mendahulukan Lot untuk memilih padang pengembalaan yang baik,
Allah memberikan kepada Abraham tempat yang lebih baik. Alkitab menyebutkan orang-orang yang membawa damai sebagai orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah dalam Matius 5 ayat 9. Orang yang cinta damai harus siap berkorban bagi orang lain. Ia terkadang harus merelakan haknya, tidak berebut dengan orang lain. Lebih suka mengalah daripada terjadi pertengkaran. Mengutamakan orang lain agar hubungan tetap terpelihara dengan baik. Dan trik yang paling mudah adalah jika sesuatu pertemuan kita dengan orang lain mengakibatkan sebuah pertengkaran, ada baiknya mengalah untuk menghindar terlebih dahulu. Menghindar dan menenangkan diri. Sebab ketika kita berhadapan dengan orang yang punya persoalan dengan kita, maka akan terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan persoalan akan semakin runyam. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita menjadi pembawa damai dengan meninggalkan keegoisan. Kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa membawa damai kalau kita menurunkan standar kesombongan kita dan keserakahan kita. Jangan ciptakan permasalahan, pertengkaran atau perkelahian hanya karena mempertahankan keakuan dan hak kita. Jadilah orang pembawa damai. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak-pihak orang yang membawa damai. Tuhan menguatkan kita. Memang kita tidak akan mampu melakukannya kalau dari kemanusiaan kita. Karena kita punya ego. Tapi percayakan dan letakkan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berada di pihak kita. Selamat membawa damai. Tuhan memberkati kita. Salam.